Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali bertemu dengan saya ya. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan modul 2 tentang apakah itu. Ya, jadi untuk modul 2 ini untuk nama pekerjaannya adalah fungsi lookup dan lookup. Kompetensi dasar yang kita akan capai di sini ada dua. Prinsip kerja formula dasar. Kemudian yang kedua kita akan khususnya adalah menggunakan fungsi atau formulasi lookup dan lookup. Untuk fungsi lookup dan lookup ini fungsinya adalah untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain berdasarkan kata kunci tertentu. Oke, langsung saja. Yang pertama-tama kalian buka Excel ya. Ini sudah saya persiapkan untuk tabelnya. Pertama-tama kalian membuat tabel lookup dan tabel lookup. Jadi ada dua versi ya. Untuk tabel lookup sendiri ini kebetulan saya juga membuat daftar list alat ya. Jadi ini sebagai contoh ya. Jadi yang pertama kalian setelah membuat tabel lookup dan lookup ini, kemudian kalian membuat list atau daftar data yang akan kalian masukkan ke tabel lookup dan tabel lookup. Untuk tabel lookup sendiri ini untuk bentuk daftar list datanya ini berupa secara vertikal, kemudian sedangkan kalau lookup ini secara horizontal ya. Jadi bedanya seperti itu. Kalau misalkan data yang vertikal ini kalian masukkan ke tabel lookup, maka akan formulasi itu akan error ya. Jadi setelah kalian membuat ini dan sudah mempersiapkan ini ya datanya, kebetulan data ini saya ambil contoh data alat pendukung praktikum ya di keilmuan kegeodesian. Ada total station, ada digital, drone, dan DBSNDM. Untuk kode alat ini kalian bikin sendiri, terserah ya kodenya. Kebetulan ini saya memakai kode ini. Nah ini langsung saja untuk kita akan isi di kolom tabel nama alat ya. Ini sama dengan, kemudian kalian ketikkan lookup ya, lalu pilih ini ya, kode alatnya ya, misalkan ini. Nah setelah itu titik koma, kemudian menuju ke daftar list alat ya. Ini kalian drag semua kecuali kolom judulnya, tidak perlu di blok semua. Kemudian titik koma. Nah setelah itu ini kan nama alat ini berada di posisi kolom nomor 2 ya. Jadi kode alat ini berada pada kolom nomor 1, nama alat kode nomor 2, untuk harganya kolom 3 dan satuan kolom 4. Maka ini untuk nama alat sendiri saya tulis angka 2 karena nama alat berada di daftar list alat ini berada pada kolom 2. Kalau misalkan nama alat di daftar list alat ini berada di harga, maka ini 3 ya. Oke, sekali lagi itu perlu dicermati. Kemudian saya ketik titik koma, lalu pilih false. Nah kalau sudah seperti ini, kita kembali ke sini ya. Formulasi yang berwarna merah itu kalian kasih tanda ini ya, dolar pada setiap masing-masing karakternya. Nah, ini kasih simbol dolar, ini juga simbol dolar, dan yang terakhir ini ya. Nah, kalau sudah kita tutup kurung, lalu klik enter. Nah maka akan sudah terisi ya. Untuk kode alat N01A, nama alatnya adalah total station. Nah setelah selesai ini langsung aja kita copy paste sampai ke bawah, maka akan secara otomatis terisi ya. Misalkan ini kode alat N03C adalah drone. Nah, ini berupa truk. Kalau misalkan dari kode alatnya saya rubah, misalkan kode N04D. Nah ini N04D. Coba kalian perhatikan untuk nama alat maka akan terganti dengan GPS handle. Saya klik enter. Nah maka akan berubah menjadi GPS handle. Kemudian
kita isi kolom harga untuk berikutnya. Caranya sama, kita ketik lookup, kemudian kode alat ya. Nah ini, lalu titik tengah. Nah ini kemudian kalian drag di sini, lalu titik koma. Setelah itu, nah ini untuk kolom harga di sini di daftar list alat adalah berada pada kolom nomor 3. Isi aja ketik angka 3, kemudian titik koma, lalu pilih false. Nah ini juga pada formulasi karakter untuk angka merah, ini kalian jangan lupa kasih simbol dolar pada masing-masing karakter ya. Dan ini, dan yang terakhir adalah ini. Nah kalau sudah kasih tanda kurung, maka enter ya. Nah maka harga akan otomatis terisi pada tabel harga. Kemudian copy paste, nah maka secara otomatis ya. Kemudian secara satuannya juga, nah ini tinggal saya edit ya. Ini nah, angka 4 berhubung satuannya di kolom 4. Nah, ini. Nah. Oke. Nah, maka akan terotomatis terisi ya. Kemudian copy paste. Nah, ini untuk tabel lookup sudah terisi semua. Kemudian kita mengarah ke tabel lookup. Caranya kurang lebih sama ya. Bedanya untuk sajian bantuan daftar list alat ini bentuknya berupa horizontal untuk kolom tabelnya ya. Oke, untuk yang berikutnya tadi sudah terisi tabel lookup ya. Kemudian kita akan lanjut ke tabel lookup. Caranya sama ya. Kita klik sama dengan, kemudian lookup ya. Nah ini pilih ini ya nama alat ya. Nah ini kalau nama alat ini ya kita drag semuanya ya, semuanya tanpa sekali lagi untuk judulnya jangan di drag ya. Nah ini ya sebelum kesini ini perlu di ini kursornya dipindah ya. Ini ketik ini dulu ya, kemudian titik koma. Nah ini sudah, kemudian titik koma lagi ke ini ya. Ini kan kalau lookup ini kan bentuk tabelnya adalah berupa baris. Jadi kalau nama alat ini berada pada baris kedua ya. Jadi kita ketik angka 2, kemudian titik koma, lalu pilih false. Nah caranya sama. Kembali lagi ke formulasi yang berwarna merah. Jangan lupa sekali lagi ini kasih tanda atau simbol dolar pada masing-masing karakternya. Ini juga dolar. Ini juga dolar. Dan yang ini terakhir adalah dolar juga. Nah kalau sudah, tutup kurung ya, lalu tekan enter. Nah maka akan terisi secara otomatis untuk nama alat dengan kode alatnya N01A adalah total station. Lalu di drag copy paste ke bawah. Nah maka akan secara otomatis terisi. Nah, ini untuk berikutnya daftar harga. Saya langsung ya. Ini dipindah kolomnya ke sini, ke kode alat acuannya. Kemudian nah ini untuk barisnya harga adalah di baris ketiga posisinya, lalu tekan enter. Nah kemudian drag ke bawah, maka akan secara otomatis terisi. Kemudian satuannya juga sama, copy dulu ya untuk mempersingkat waktu. Nah ini dipindah untuk tabel acuan kode alatnya, lalu satuan berada di baris keempat di daftar list alat. Setelah itu enter, maka akan terisi secara otomatis. Lalu pindah ke bawah. Nah ini maka akan sudah terisi. Kalau misalkan ini saya ganti, misalkan kodenya kode 04D ya. Nah coba dilihat untuk nama alatnya yang awalnya drone. Kalau ini saya rubah kodenya, kemudian saya tekan enter, maka akan berubah menjadi GPS handheld ya.
Nah, seperti itu ya untuk tabel formulasi lookup ya untuk yang kedua ya. Jadi kalau ada yang ditanyakan silakan nanti pada pertemuan virtual ya. Itu dulu untuk video tutorial praktikum pada modul 2 berkaitan dengan fungsi lookup dan lookup pada Microsoft Excel. Ya, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.